Ya. Hari ini akan saya lanjutkan mengenai materi sistem persamaan linier dua variabel. Ya. Kita masuk di bab kelima. Sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi di sini ada bentuk persamaan linear yang memiliki dua variabel atau sering disebut dengan SPLDV. Nah. Sebenarnya ada masalah khusus ya, contohnya misalkan seperti ini. Ada suatu permasalahan nih. Misalkan Andi itu membeli buku tulis, membeli 5 buku tulis dan 2 pensil dengan harga misalkan berapa itu ya? Rp29.000, sedangkan Budi itu juga membeli 3 buku tulis dan 4 pensil ya. Ini dengan harga misalkan dengan harga 23.000 ya. Untuk buku dan pensilnya ini dibeli barangnya sama di tempat toko yang sama ya. Ini kuncinya adalah barangnya sama dan tempatnya sama nih. Nah, tempat membelinya sama. Sekarang yang menjadi pertanyaan, misalkan si Tony ingin membeli 4 buku tulis dan 10 pensil misalnya. Berapa uang yang harus disediakan? Nah, ini misalkan ada suatu permasalahan nih. Andi membeli 5 buku tulis dan 2 pensil dengan harga 29.000. Sedangkan Budi itu juga membeli buku 3 buku dan 4 pensil dengan harga 23.000. Nah, ini posisi bukunya mereknya sama, pensilnya juga sama, tempat membelinya juga sama ya. Di satu toko. Sedangkan Tony juga ingin membeli nih, karena kepengen kan, Tony ingin membeli 4 buku tulis dan 10 pensil. Kira-kira berapa uang yang harus disediakan oleh Tony? Nah,
Oke, kalau seperti ini gimana? Kira-kira kalian bisa menganalisisnya enggak? Satu buku 5.000 bukan, Pak? Satu buku 5.000. Terus pensilnya, satu pensil berapa? 2.000, Pak. 2.000. Itu dapatnya dari mana? Kok tahu? Nalar, Pak. Oh, Anggap aja sisanya. oh, dikira-kira ya. Oh, kira-kira Iya. kira-kira satu bukunya itu 5.000 dan satu pensilnya 2.000. Jadi kalau 4 buku 2.000. untuk 4 buku berarti 20.000 dan 10 pensilnya itu 20.000. Nah, jadinya totalnya 30.000 gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah kenapa kok bisa tahu itu satu harga bukunya adalah 5.000 dan harga satu pensilnya adalah 2.000. Nah, selain pakai nalar, apakah nanti kita akan selalu pakai nalar? Misalkan kita membelinya terlalu banyak nih, misalkan 23 buku, nah, dan 50 pensil. Kalau seperti itu kan kita juga akan kesulitan. Ya kan? Nah, maka ini fungsinya kita akan mempelajari yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Berarti caranya bagaimana? Langkah pertama kalian adalah misalkan ya, misalkan untuk variabel buku, misalkan buku tulis, saya misalkan B, pensil saya misalkan P misalkan. Nah, jadi posisi Andi persamaannya bagaimana itu kalau diubah ke kalimat matematika? Di sini ada 5 buku tulis dan 2 pensil. Artinya apa? 5B tambah 2P sama dengan 29.000, Pak. Oke, ya. Sedangkan punyanya Budi bagaimana? Persamaannya Budi? 3B tambah 4B sama dengan 23.000, Pak. Oke. Nah, terus Tony punya Tony? 4B tambah 10P sama belum ketahui. Gitu ya. Iya, Pak. Berarti kalau seperti ini kalian harus cari terlebih dahulu untuk 1B itu berapa, 1P itu berapa. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini akan saya jelaskan ini caranya. Caranya yang pertama adalah menggunakan apa kemarin? Eliminasi. Apa itu eliminasi? Apa itu eliminasi? Ada yang tahu? Mengurangi, Pak. Mengurangi. Ya, boleh dikurangi. Selain itu, dengan kata lain apa? Babak. Menghilangkan. Apa? Menghilangkan. Menghilangkan ya. Babak eliminasi berarti babak menghilangkan ya atau menggugurkan. Mengurangi boleh ya. Boleh. Ini saya tulis menghilangkan ya. Sedangkan di sini adalah substitusi. Apa itu arti dari substitusi? Ada yang tahu? Menambahkan. Menambahkan. Ya, belum tepat ya.
Mungkin ada yang pernah belajar main game ini apa namanya sepak bola itu. Apa itu namanya? FIFA ya atau apa itu? PES. Ya. Mungkin ada substitution. Nah, artinya apa itu substitution? Substitution in, misalkan Messi, substitution out, Neymar. Nah, Pengalihan, Pak. apa artinya? Pertukaran. Pertukaran, ya, boleh. Pertukaran atau saya tulis menggantikan, ya, gampangnya. Ya. Messi menggantikan Neymar. Nah. Kemudian cara yang berikutnya adalah campuran. Campuran itu bagaimana? Dari eliminasi digabungkan dengan substitusi. Nah, oke, berarti ada 3 cara. Ya, cara penyelesaiannya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Makna eliminasi itu apa? Substitusi itu apa? Campuran itu apa? Sudah ya, paham ya? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke. Nih tolong dicatat nih, diingat-ingat nih. Select. Oke. Oh, enggak mau. Gimana nih? Ini tolong diingat-ingat ya. 5B tambah 2P 29.000, 3B tambah 4P 23.000. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama akan saya jelaskan mengenai substitusi dulu dah. Substitusi. Ya. Tadi kalian tahu persamaannya adalah 5B ditambah 2P sama dengan 29.000. Kemudian 3 ya? 3B ditambah 4P sama dengan 23.000. Nah, ini ada 2 persamaan, yaitu persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Nah, kalau seperti ini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ada suatu persamaan, ya kan? Sistem persamaan, kemudian memiliki 2 variabel, yaitu variabelnya adalah B dengan P. Nah, ini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, caranya bagaimana? Langkahnya, pilih salah satu persamaan. Nah, kamu pilih persamaannya yang mana? Yang gampangnya silakan. Mau pakai yang mana? Misalkan dari persamaan apa ini? Misalkan dari persamaan 1, misalkan. Ya. Berarti di situ adalah kita tulis 5B plus 2P sama dengan 29.000. Nah, setelah itu kita ubah nih persamaannya. Ubahnya
menjadi salah satu. Misalkan apa ini yang mau kita cari. Oke, 2P menjadi 29.000 dikurangi 5B. Nah, P-nya 2P ini kita bagi dengan 2. Kenapa? Agar menghasilkan nilai P. Maka menjadi 29.000 dikurangi 5B dibagi 2. Udah gitu aja persamaannya ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, karena tadi langkah pertama mengambilnya dari persamaan 1, maka langkah berikutnya adalah substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Paham ya? Jadi, kalau kamu mengambilnya dari persamaan 1, maka harus disubstitusi ke persamaan yang kedua. Demikian juga sebaliknya. Kalau dari persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh nih persamaan 1 kemudian substitusi ke persamaan 1. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi harus berlainan. Nah, maka persamaan 2-nya kita tulis. Persamaan 2-nya adalah 3B plus 4P sama dengan 23.000. Nah, nilai P-nya berapa? Nah, kita masukkan. Berarti 3B plus 4, P-nya tadi adalah 29.000 dikurangi 5B dibagi 2. Nah, masih sama dengan 23.000. Nah, ini boleh dicoret. Ya, dibagi 2 berarti 2. Nah, lanjut, saya tulis di sini, saya tulis menjadi 3B plus 2 dikalikan 29.000 min 5B sama dengan 23.000. Nah, ini dikalikan nih. Ini masih 3B dikalikan plus berapa itu? 58.000 min 10B sama dengan 23.000. Nah, ada variabel yang sama, B dengan B. Berarti kita samakan. 3B min 10B sama dengan 23.000. Nah, ini berpindah menjadi minus 58.000. Berapa ini? 3B dikurangi 10B. Min 7B. 23.000 dikurangi 58.000 berapa itu? Berapa? Minus 35.000, Pak. Minus 35.000. Nah, berarti ini dibagi minus 7 agar menjadi B. Min 35.000 dibagi min 7 sama dengan 5.000. Ini adalah nilai B-nya. Nah, nilai B-nya sudah ketemu nih, tetapi nilai P-nya berapa? Nah, ini kembalikan nih. Substitusi lagi. Nah, silakan mau disubstitusi kemana? Nah, karena kita mau mencari P, berarti substitusinya adalah ke sini. P sama dengan 29.000 dikurangi 5B dibagi 2. 29.000 dikurangi 5 kali B. Thank you. 5B. B-nya berapa tadi? 5.000. Nah, masih dibagi 2. Sama dengan berapa? 29.000 dikurangi 25.000 dibagi
2. 4.000 dibagi 2 sama dengan 2.000. Ini adalah nilai P-nya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan, ada yang mau tanyakan? Pak, boleh diulang lagi enggak, Pak? Yang mana? Yang sebelah kiri, Pak. Kiri. Oke, langkah pertama, pilih salah satu persamaan ya. Kamu memilihnya bebas nih. Mau dari persamaan 1 atau persamaan 2. Ya, salah satu saja. Tidak harus dari persamaan 1, tidak harus. Cari angka yang menurut kalian itu gampang. Ya. Nah, misalkan ini saya mengambilnya dari persamaan 1. Persamaan 1 itu 5B ditambah 2P. Sama dengan 29.000. Nah, kemudian kita ubah persamaannya menjadi satu variabel. Nah, variabelnya ini juga bebas. Menurut kalian mau yang kamu ambil yang mana ini? Yang B atau yang P? Salah satu aja. Karena saya gampangnya ambil yang angkanya kecil, berarti yang 2P. Ya. Berarti 2P sama dengan 29.000. Nah, 5B-nya tadi berpindah menjadi minus 5B. Kemudian dibagi 2 agar menjadi P. Ya. Nah, agar menjadi nilai P, maka menjadi 29.000 dikurangi 5B dibagi 2. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Ya. Apakah ini selalu diubah ke P, Pak? Enggak, ini kalian bebas nih. Kamu mau memakainya yang mana? Yang mau dipakai yang B dulu boleh atau yang 2P juga boleh. Tetapi di sini saya ambilnya adalah yang 2P. Kenapa? Karena angkanya kecil. Ya, angkanya yang kecil saja. Oke, sampai di sini sudah cukup? Cukup, Pak. Nah, kemudian langkah berikutnya substitusi. Nah, yang langkah pertama tadi mengambilnya dari persamaan 1 kan, maka disubstitusi ke persamaan 2 ya, dibalik. Tetapi kalau mengambilnya dari persamaan 2 dulu, berarti harus substitusinya ke persamaan 1 ya. Paham ya? Nah, kita tulis persamaan 2-nya yaitu 3B ditambah 4P sama dengan 23.000. Nilai P-nya tadi berapa? Kita substitusi nih. Nilai P-nya tadi dari sini nih. Ini nilai P-nya. Nah, 29.000 dikurangi 5B dibagi 2 ya. Sama dengan 23.000. Nah, ini boleh dicoret 4 dengan 2-nya coret. 4 dibagi 2 2 ya. Nah, saya tulis di atas ini paling kanan atas. Menjadi 3B plus 2 ya kan, dari sini 2-nya dikalikan 29.000 min 5B. Nah, 3B ini dikalikan menjadi 58.000, 2 kali min 5 menjadi min 10B sama dengan 23.000. Nah, dijadikan satu variabelnya 3B dengan min 10B. Oke, 3B dengan min 10B. Yang tidak ada variabelnya dijadikan satu juga. 23.000 tetap masih plus. Nah, ini plus 58 di kiri, dipindah ke kanan menjadi min 58.000. Maka hasilnya adalah min 7B sama dengan min 35.000. Ini saya bagi minus 7. Kenapa? Agar menjadi nilainya adalah B. Ya, 35.000 dibagi min 7 hasilnya adalah 5.000. Ya, hasilnya adalah 5.000 untuk B. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau tanyakan?
Sudah cukup jelas? Itu 5B, 2P itu harga dari soalnya kan ya Pak? Yang mana? Yang 5B, 2P. 5B dengan 2P. Ini. Iya Pak. Ini iya dari soal tadi. Soal tadi ya, dari permasalahan tadi. Permasalahan tadi apa? Yang 5 buku dengan 2 pensil harganya 29.000 tadi loh. Ya, oke. Oke, B-nya sudah ketemu nih. Sekarang substitusi lagi nih. Terserah mau substitusinya kemana. Kalau mau ke persamaan 1, berarti B-nya udah ada. P-nya, nah belum. Maka kamu substitusinya adalah ke sini nih. Ya. Untuk mencari nilai P. 29.000 dikurangi 5B. B-nya berapa? 5.000. Berarti 29.000 dikurangi 5 dikalikan 5.000 dibagi 2. Nah, menghasilkan di sini P-nya adalah 2.000. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Kalau misalnya nyari P dulu nggak apa-apa kan Pak? Silahkan, nggak masalah. Mau menyarinya P Oke, juga Pak. boleh. P dulu juga boleh. Ya. Berarti kalau mau mencari nilai P dulu, ya kan? Maka di sini diubah nih, berarti B-nya dulu yang dicari ya kan? Ini apa B-nya? Kita di sini langkah pertama B-nya sama dengan berapa, nanti akan ketemu nilai P-nya berapa. Sama saja. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Campur dah. Oke. Nah, saya lanjut. Kemudian soal terakhirnya tadi, ya kan? Disuruh mencari apa ya tadi? 4 buku ditambah 10 buku ya, 10 pensil ya. Ya kan? Nah, 4 buku ditambah 10 pensil hasilnya berapa gitu kan? Nah, 4B-nya tadi berapa? 5.000. P-nya berapa? 2.000. Maka menjadi 20.000 ditambah di sini 20.000. Hasilnya adalah 40.000. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan. Ini adalah uang yang harus disediakan oleh siapa tadi? Tony, ya. Jadi kalau yang ini adalah harga 1 buku, sedangkan di sini adalah harga 1 pensil. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini silahkan. Sudah cukup? Cukup ya untuk substitusi? Oke, ini mengenai substitusi. Nah, saya lanjutkan mengenai yang kedua, eliminasi ya. Ini saya hapus ya. Yang kedua adalah eliminasi. Tadi persamaan 1 adalah apa tadi? 5B ditambah 2P sama dengan 29.000. Kemudian 3B ditambah
4P 23.000. Nah, kalau substitusi eliminasi caranya bagaimana? Nih perhatikan ya. Langkah pertama, samakan terlebih dahulu koefisien dari salah satu variabel. Samakan dulu koefisien dari salah satu variabel. Nah, di situ ada variabel B dan P. Ya. Kamu pilih nih, yang mana yang mau kamu samakan? Yang B atau yang P dulu? Yang B, Pak. Yang P. Oke. Kalau yang P, maka nih. Ini kan P-nya adalah berapa ini? 2P dengan 4P. Koefisiennya berbeda kan? Di sini 2, di sini 4. Sama-sama variabelnya P. Maka kita samakan nih koefisiennya. Berarti di sini saya kalikan 2, ini saya kalikan 1. Paham? Paham ini? Paham, Pak. Kenapa saya kalikan 2, ini kalikan 1? Agar nilainya ini kalau saya kalikan menjadi 4P, ini saya kalikan menjadi 4P. Berarti sudah sama kan? Nah, itu fungsinya mengalihkan. Nah, ini dikalikan hasilnya adalah 10B ditambah 4P sama dengan 58.000. Ini tetap kalikan 1, 3B, ini 4P, 23.000. Nah, kemudian di sini sudah sama nih, 4P dengan 4P. Agar nilainya 0, tandanya diapakan? P dengan 4P agar sama dengan nilainya 0. Tandanya apa ini? Kurang, Pak. Dikurangkan, Pak. Dikurang. Ya. Maka ini tandanya dikurang. Apakah ini selalu tandanya berkurang? Apakah selalu berkurang? Tidak selalu ya. Tidak selalu ya. Kenapa tidak selalu? Kalau misalkan nanti kamu ketemu soal, misalkan min 4P dengan 4P agar 0, diapakan ini? Ditambah, Pak. Nah, ditambah ya. Maka di sini nanti harus ditambah. Jadi tergantung dari soalnya. Itu. Oke? Paham ya? Jadi di sini tidak selalu minus. Bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang kalau di sini tandanya minus, maka menjadi 10 dikurangi 3. 7B. Nah, sama dengan 58 dikurangi 23. 35.000. Nah, 7B 35.000, berarti nilai B-nya adalah 35.000 dibagi 7. 5.000. Nah, oke. Nih, jadi kalau yang disamakan nilai P-nya disamakan, yang disamakan P, maka akan menghasilkan B. Sekarang, kalau sekarang saya mau mencari
menghasilkan P, yang akan kita cari P, maka yang disamakan yang mana? B, Pak. Nah, berarti yang disamakan yang B. Sekarang kita cari yang disamakan yang B. Tulis, masih tetap. Tadi 5B plus 2P sama dengan 29.000. 3B plus 4P. Nah, ini yang disamakan. Nah, dikali berapa? Sekarang. Kali 3. Oke, kali 3. Yang bawah kali? Kali 5. 5. Maka menjadi 15B plus 6P sama dengan berapa itu? 87 ya. 87.000. Yang bawah 15B plus 20P sama dengan berapa itu? 115. Nah, ini sudah plus, ini plus, maka tandanya adalah min. Ya, dikurang karena menghasilkan 0. 6 dikurangi 20 berapa? Min 14. Ya. 187 dikurangi 115 berapa itu? Berapa? Minus 28.000 ya. Nah, berarti nilai P-nya berapa? Min 28.000 dibagi min 14. Nilai P-nya adalah 2.000. Oke. Ya. Ini harga satu buku, ini satu pensil. Pertanyaannya tadi adalah tentukan jika Tony akan membeli 4 buku dengan 10 pensil, maka 4 bukunya itu 5.000 ditambah 10 kali 2.000. Sama dengan 40.000. Sama ya. Paham? Nih caranya nih, samakan fungsinya tadi. Ada yang mau tanyakan sampai di sini, silahkan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, itu adalah eliminasi. Jadi untuk mencari B dan juga P masing-masing menggunakan eliminasi. Nah, saya clear sekarang. Cara yang ketiga, itu yang campuran. Ini eliminasi dulu. Setelah itu baru substitusi. Soalnya tadi adalah 5B ditambah 2P sama dengan 29.000, 3B dengan 4P, 23.000. Nah,
Langkah pertama adalah eliminasi dulu. Ya. Kayak tadi eliminasi, berarti ini saya kalikan. Terserah nih, mana yang mau dieliminasi? Yang mau dihilangkan yang mana nih? Yang P atau yang... Hah? Yang P, Pak. Yang P, berarti ini kali 2, ini kali 1. 10B ditambah 4P. 58.000. Ini 3B plus 4P. 23.000 ya. Setelah itu dikurangkan ini 0, ini 7B, di sini 35.000. 7B 35.000 berarti nilai B-nya 35 dibagi 7. Nah, ini adalah nilai B menggunakan eliminasi. Nah, setelah itu, nah ini adalah substitusi. Substitusinya, pilih salah satu persamaan, bebas. Mau dari persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Mau pakai persamaan mana? Persamaan 1 atau 2? 1, Pak. Oke. Misalkan saya ambil dari persamaan 1. Berarti 5B plus 2P sama dengan 29.000. Kita tulis dulu persamaan satunya. Sedangkan nilai B-nya adalah 5.000. Plus 2P 29.000. Ini 25.000 ditambah 2P 29.000. Ini dipindah nih, berarti 2P menjadi 29.000 dikurangi 25.000. 2P-nya adalah 4.000, berarti P-nya adalah 4.000 dibagi 2. Nilai P-nya adalah 2.000. Ya, kemudian kembalikan yang dicari 4B ditambah 10P sama dengan 4 kali 5.000 ditambah 10 kali 2.000. Nah, sama ya, ini untuk punya Tony, ini harga 1 buku, ini harga 1 pensil. Oke, silakan yang mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan? Cukup paham? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, saya lanjut. Nah, sekarang kita cek soal yang kemarin. Soal yang kemarin itu apa? Soal 2X plus 5Y sama 4, Kak. Oke, contoh soal 2X plus 5Y sama dengan min 4 sama 3X min Dan 2. 3X sama dengan 13. 13. Oke, ya. Cari himpunan penyelesaiannya atau cari nilai X dan Y-nya ya. Nih, mau pakai yang mana nih? 1, 2, 3, terserah. Tetapi di sini disuruh memakai apa ini?
Substitusi. Oke, kita cari yang substitusi dulu. Cara substitusi. Pilih salah satu persamaan dari persamaan 1 atau persamaan 2. Dari mana nih? Mau dipilih yang mana nih? Persamaan 1 atau persamaan 2? Satu, Sama Pak. satu, Pak. Oke, dari persamaan 1. Dari persamaan 1 yaitu 2x plus 5y sama dengan min 4. Ubah salah satu persamaannya. Nah, ini yang mau diubah yang mana nih? Yang x atau yang y? Ngikut saya. Yang mana? Yang gampang angkanya berarti yang 2x. 2x min 4 ini berpindah menjadi min 5y. Berarti x-nya adalah min 4 min 5y dibagi 2. Gitu ya. Nah, sekarang dari persamaan 1 maka harus disubstitusi ke persamaan berapa? Persamaan 2. 3x min 2y sama dengan 13. 3 X-nya adalah min 4 min 5Y per 2. Sama dengan, masih min 2Y sama dengan 13. Maka menghasilkan berapa itu? Kalau misalkan ini seperti ini, boleh nih. Untuk menghilangkan pecahan, saya kalikan 2. Ya. Maka hilang. Ya, 2-nya hilang, maka masih di sini 3 kalikan min 4 min 5y. Di sini menjadi min 4y, ini menjadi 26. Sampai di sini paham? Paham ya? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Oke, sampai di sini udah ngerti belum ini? Belum, Pak. Ini? Masih belum, Pak. Masih belum, oke. Saya ulang dari persamaan 1. Kamu pilih salah satu persamaan. Mengambilnya dari persamaan 1 ya. Udah kamu pilih nih dari persamaan 1. Setelah itu, diubah dulu menjadi satu variabel nih. Yang kamu pilih yang mana? Cari angkanya yang kecil saja. Ya. Berarti yang pakainya adalah 2x. 2x sama dengan min 4. Min ini berpindah menjadi min 5. Setelah itu, di sini dibagi 2. Maka 2x dibagi 2 itu x, min 4 min 5y dibagi 2. Paham? Sampai di sini? Paham. Nah, kemudian kalau mengambilnya dari persamaan 1, maka disubstitusi ke persamaan 2. Persamaannya 2 ditulis. 3x min 2y sama dengan 13. X-nya digantikan nih. X-nya tadi berapa? Min 4y min 5. Maaf. Min 4 min 5y dibagi 2. Kemudian di sini masih min 2 sama dengan 13. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Halo. Sudah cukup paham? Sudah, Pak. Nah, setelah itu
Ini karena memiliki pecahan 2, maka saya kalikan dengan 2 agar pecahannya hilang nih. Karena apa? 3 dibagi 2 kan nggak bisa tuh. Kalau yang tadi kan kalau tadi kan bisa tuh 4 dibagi 2, 2. Tetapi di sini kan 3 dibagi 2 berapa? Nggak bisa pecahan hasilnya. Maka saya kalikan 2. Ya. Nah, kalau dikalikan 2, maka 2-nya di sini hilang nih. Menjadi 3 min 4 min 5Y min 2Y-nya. Nah, ini juga harus dikalikan 2 menjadi min 4Y. 13 dikalikan 2, 26. Sampai di situ ada yang mau tanyakan? Silahkan. Sudah cukup? Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan. Maka menjadi berapa itu? Min 12 min 15Y ya. 3 kali min 4 min 12, 3 kali min 5 min 15Y. Min 4Y sama dengan 26. Yang ada variabelnya diselesaikan. Berarti di sini berapa ini? Minus 19Y. Ya. Ini berpindah menjadi 26 plus 12. 38. Berarti Y sama dengan 38 dibagi min 19. Nilai Y-nya adalah min 2. min 2. Nah, setelah itu substitusi lagi nih. Nah, substitusi lagi untuk mencari apa? Untuk mencari nilai X. X-nya tadi yang mana? Yang di sini. X sama dengan min 4 min 5Y per 2. Min 4 min 5 Y-nya min 2 per 2. Min 4 plus 10 bagi 2. 6 dibagi 2, 3. Ini nilai X. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Yaitu apa? 3, min 2. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Itu kalau cara yang substitusi. Nah, sekarang pakai cara yang eliminasi. Nah, cara eliminasi. 2X plus 5Y min 4. 3X min 2Y 13. Sekarang yang mau dihilangkan yang mana? X atau Y? X, Pak. Oke. Di sini
Ya kan? Maka saya kalikan berapa ini? Kali 3 kali 2 ya. Agar sama 6x plus 15 y min 12. Ini menjadi 6x min 4y. Ini menjadi 26. Nah, 6 dengan 6. Agar 0 tandanya apa? Kurang. Dikurang. Oke. 15y dikurang min 4y berapa? Berapa di sini? 19Y, Pak. Oke, 19y min 12 min 26 min 38. Berarti y min 38 dibagi 19. Y-nya adalah min 2. Oke. Ya. Ini kan yang dieliminasi adalah yang X. Sekarang yang eliminasi Y. Yang tadinya 2X plus 5Y sama dengan min 4. Kemudian 3X min 2Y sama dengan 13. Sekarang yang mau dihilangkan adalah yang Y-nya. Ya, mau dikalikan berapa? 2, Pak. Kalikan 2, di sini kalikan 5. Maka ini menjadi 4X plus 10Y sama dengan min 8. Kalikan 5, 15X. Ini min 10Y sama dengan 65. Nah, ini sudah sama agar 0 tandanya apa? Dikurangin, Pak. Tambah, Pak. Ditambah ya. Kan posisinya sudah 10Y. Di sini min 10Y. Agar 0 tandanya apa nih? Plus atau min? Plus nih, plus, Pak. Nah, plus ya. Tetapi kalau di sini tandanya min, maka ini nanti akan menjadi plus. Hasilnya adalah 20, nggak boleh. Ya. Saya lanjut, plus berarti di sini menjadi 19X, di sini menjadi berapa itu? $73, Pak. 52, Pak. 73. 52, Pak. 56. 57. 57 ya. Berarti X-nya adalah 57 dibagi 19. X sama dengan 3. Gitu. Jadi himpunan penyelesaian adalah X, Y. Sama dengan X-nya 3, Y-nya min 2. Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Demikian yang campuran ya. Kalau campuran berarti ini langkah 1, nanti langkah 1 eliminasi, langkah yang kedua baru substitusi. Itu ya, ini kalau pakai yang campuran. Oke, silakan ada yang mau tanyakan, tanyakan. Kalau disuruh eliminasi ya berarti kedua-duanya pakai eliminasi. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, Oke, Pak. sekarang yang jadi pertanyaan, kalian enaknya menggunakan cara yang mana? Eliminasi, Pak. Eliminasi.
kedua-duanya eliminasi? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan ya. Pokoknya silakan, tetapi nanti kalau misalkan untuk latihan, kalau disuruhnya pakai apa ya kalian harus sesuaikan. Tetapi kalau nggak ada apa namanya caranya pakai yang mana, ya silahkan kalian bebas yang menurut kalian yang gampang yang mana. Gitu ya. Iya, Bang. Oke. Sebenarnya kalau misalkan cara eliminasi, cara campuran, sampai ketemu Y di sini, kalian tinggal substitusi nih. Salah satu persamaan yang mana? Persamaan 1, 2 boleh. Ya, misalkan 2X plus 5Y sama dengan min 4. 2X plus 5 min 2 min 4. 2X min 10 min 4. 2X sama dengan berpindah menjadi 6. Berarti X-nya adalah 3. Seperti itu. Itu kalau pakai campuran. Ya. Tapi ya silahkan kembali lagi ke kalian. Menurut kalian yang gampang silahkan. Oke. Cukup ya? Oke, itu silakan absen di chat room. Kelas Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan, materi hari ini cukup. Tugas silahkan kalian pelajari, pahami, mungkin boleh cari soal-soal silahkan. Ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi. Ya. Oke, hari ini cukup and for all semuanya ya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.